ini merupakan alasan bagi pemerintah untuk menyerap tenaga kerja muda, tenaga kerja baru ini dengan harga atau dengan upah murah dan dengan status kerja yang tidak jelas. Aksi unjuk rasa yang akan tetap melakukan aksi unjuk rasanya di hari ini untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional wilayah Cirebon berunjuk rasa menolak Omnibus Law ke DPRD setempat. Mahasiswa menilai Undang-Undang Cipta Kerja terkesan sangat dipaksakan. Apalagi isi dari Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak pro terhadap pekerja atau buruh. Tentang pembebasan. Sobat BW, apa kabar? Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 hari terakhir ini ada situasi yang sangat mencekam. 5 Oktober lalu, Senin malam, Undang-Undang Omnibus disahkan DPR. Pasca itu, rakyat bergerak, menumpahkan kekesalannya. Seolah mereka tak mau lagi mengampuni segala apa yang sudah diputuskan oleh tuan dan puan di parlemen. Undang-Undang Omnibus Law atau biasa disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang sudah mulai diganti menjadi Undang-Undang Cilaka. Apa yang menarik dalam undang-undang itu? Undang-undang ini adalah contoh terbaik bagaimana korupsi dilegalisasi. Sehingga apa yang disebut dengan state capture corruption, di mana kekuasaan dengan segenap otoritasnya, dengan segenap otoritas yang dimilikinya begitu ponggah duduk di singgasana kezalimannya dalam tanda petik. Itu sebabnya tidak hanya kecaman, tapi demo terjadi di mana-mana. Bukan hanya dari kaum buruh atau kaum pekerja, tapi organisasi masyarakat Islam atau ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU serta kalangan intelektual dan profesional turut bersuara keras, bersuara lantang selain aktivis baik yang bergerak di bidang HAM maupun anti korupsi. Apa yang menarik di situ? Ini ada kontroversi. Satu, seolah-olah pandemi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan, ditakutkan. Karena ketika pandemi memandemi terjadi, tapi pembahasan undang-undang kontroversial ini juga terjadi. Dan bahkan begitu cepat. Seolah-olah puan dan tuan di parlemen ingin mencetak hat-trick. Berkali-kali meloloskan berbagai undang-undang yang secara jelas dan tegas dikecam oleh masyarakat. Ini bukan sekedar isu ada begitu banyak cacat baik formil maupun material atau minimnya partisipasi publik. Yang paling mengerikan adalah ada indikasi tengah disusupinya undang-undang ini dengan suatu kepentingan yang bekerja tidak untuk sepenuh-penuhnya kemaslahatan rakyat. Dan ini sangat mengerikan sekali. Undang-undang Cipta Kerja ini atau Undang-Undang Cilaka ini oleh sebagian kalangan tidak sekedar disebut pembentukannya cepat, tertutup, minim partisipasi publik, tapi dia sudah mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan rentan terhadap potensi korupsi karena ada kepentingan yang diving di seluruh proses atau di sebagian proses itu. Salah satunya adalah berkaitan dengan investasi pada proyek strategis. Jadi nanti
investasi pemerintah pusat yang katanya untuk meningkatkan investasi dan kebijakan strategis penciptaan kerja akan dilakukan oleh satu lembaga pengelola investasi. Yang lembaga ini bertanggung jawab kepada Presiden melalui Dewan Pengarah yang terdiri atas Menteri Keuangan dan juga Menteri BUMN. Yang menarik adalah dana yang dikelola oleh lembaga ini bersumber dari aset negara dan aset dari BUMN atau menggunakan uang negara. Tapi kemudian aset negara dan aset BUMN ini dijadikan investasi yang dipindah tanamkan dan menjadi aset dari lembaga. Yang disebut selanjutnya adalah menjadi milik dan tanggung jawab dari lembaga. Apa lacur yang kemudian terjadi? Jika ada keuntungan atau kerugian yang dialami lembaga ketika melaksanakan investasi, ini merupakan keuntungan atau kerugian dari lembaga itu. Jadi ada keinginan kuat untuk mendelegitimasi bahwa kerugian yang dialami negara saat investasi, baik disengaja maupun tidak, termasuk tindakan memperkaya orang lain, tidak lagi dikategorikan sebagai salah satu unsur dari kerugian negara. Jadi, undang-undang ini mendelegitimasi salah satu unsur penting kerugian negara. Yang hebat dan sangat mengerikan, dihilangkannya status penyelenggara negara pada pengurus dan pegawai di lembaga pengelola investasi ini, kecuali bagi mereka yang berasal dari pejabat negara atau ex officio. Padahal mereka adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk memegang dan memutar uang negara, sekaligus menerima gaji dari negara. Dan itu artinya melanggar ketentuan yang disebut secara eksplisit di dalam pasal 1 Undang-Undang Anti Korupsi. Pasal ini secara jelas dan ditujukan secara khusus untuk menghindari diri dari jerat Undang-Undang Tipikor, di mana penyelenggara negara ditempatkan sebagai subjek tindak pidana korupsi. Jadi mereka tidak lagi bisa dimintai pertanggungan jawab pidananya. Yang sangat menyakitkan, ada pasal yang menyebutkan bahwa pengurus dan pegawai lembaga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya, sepanjang pelaksanaan tugas dan kewenangan dilakukan secara etikat baik. Ini sih nggak usah dimasukin di dalam pasal, memang semuanya harus ada etikat baik. Tapi yang jelas sebenarnya pasal ini ditujukan dan secara sengaja untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi dalam investasi. Inilah yang disebut dengan pasal imunitas dan sekaligus pasal impunitas, karena dia mendelegitimasi tanggung jawab dari pelaku yang potensial menyebabkan terjadinya keuangan negara. Kejahatan ini makin sempurna dengan adanya satu ketentuan yang melarang pihak manapun, termasuk penegak hukum, untuk menyita aset lembaga pengelola investasi, kecuali aset yang telah dijaminkan dalam rangka pinjaman. Undang-undang cilaka ini telah melanggar prinsip penting yang disebut di dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tidak Pidana Pencucian Uang, yang bisa merampas aset dari satu badan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pada Undang-Undang Cilaka ini juga dikemukakan bahwa pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara atau BUMN tidak berlaku untuk lembaga pengelola investasi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Cilaka ini. Jadi lagi-lagi Undang-Undang Cilaka ini mempecundangi Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Apa yang hendak dikatakan? Selamat datang korupsi yang bersimaharajalela secara sempurna, seolah-olah kita sedang meninggikan keduguan sekaligus menistakan nurani. Masya Allah, ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Wijoyanto.